Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang project selection problems ya. Apa sih? Nah, sebenarnya di pembahasan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang budget allocation problem ya, kalau nggak salah ya. Bagaimana menentukan alokasi budget keuangan lah gitu ya untuk sejumlah project gitu ya, di mana setiap project itu mempunyai keuntungan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita sudah pernah belajar itu sebelumnya, tapi apa yang membedakan dengan materi hari ini itu adalah ini, karena kita mempertimbangkan masalah ketidakpastian gitu ya. Nah, di sini in this type of problems, di pada masalah jenis yang ini seringkali there is often some uncertainty. Jadi seringkali ada ketidakpastian. Apakah si proyeknya itu akan berhasil sepenuhnya atau tidak gitu ya. Jadi apakah misalnya kalau kita bikin project itu kan mungkin ada parameter keberhasilan gitu ya. Parameternya apa gitu kan? Termasuk target keuntungan yang didapat. Nah, cuman pada prakteknya bisa jadi tidak semua project itu berhasil 100% gitu ya. Makanya di sini dalam konteks ini kita memperhitungkan adanya uncertainty ya, ketidakpastian. Dan dalam dunia real itu ketidakpastian itu sesuatu yang nyata ya. Gak ada yang bisa menjamin suatu akan terjadi seperti yang diharapkan gitu ya. Bisa jadi ada hal-hal yang di luar kendali gitu. Dan keberhasilan dari suatu project di sini mungkin dipengaruhi oleh the amount of resources ya. Banyaknya sumber daya yang dialokasikan atau yang ditugaskan untuk mengerjakan project tersebut gitu. Jadi si perusahaan itu punya budget yang terbatas, sehingga dari budget itu konsekuensinya adalah sumber daya manusianya terbatas, sehingga tidak bisa semua project dikerjakan gitu ya. Tapi bagaimana nanti dengan sumber daya yang terbatas itu dan dengan ketidakpastian yang mungkin terjadi, tujuannya kita tetap untuk memaksimumkan keuntungan gitu kira-kira ya. Nah, kita coba lihat studi kasus sini ya. The directors ya, jadi direktur dari ini perusahaannya namanya TMC ya. Jadi si direktur ini sedang mencoba untuk menentukan how to allocate their R&D budget ya. Bagaimana mereka mengalokasikan anggaran R&D-nya ya, research and development ya. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya, suatu perusahaan itu kalau mau berkembang dia harus melakukan research and development ya. Karena dia nggak bisa stay di dalam kondisi tertentu gitu. Kalau mau berkembang dia harus melakukan riset dan pengembangan gitu ya. Nah, makanya dalam tanda petik perusahaan itu wajib punya anggaran R&D gitu ya. Nah, di sini si perusahaan ini sedang mencoba untuk mengalokasikan ya anggaran R&D-nya for the coming year ya, untuk tahun depan gitu ya. Jadi misalnya ini tahun 2025, berarti sedang merencanakan proyek apa yang akan dilakukan di tahun 2026 gitu ya. 6 different projects are under consideration ya. Jadi ada 6 project yang berbeda yang sedang dalam pertimbangan si direktur ini gitu ya. Yang pertimbangan itu maksudnya yaitu waktu itu masih ingat ya, mungkin ada proposal yang masuk, kemudian proposal itu dianalisis, diseleksi gitu ya, misalnya terpilihlah 6 proposal gitu ya dari sekian banyak. Nah, kayak gitu ya. Ini juga mungkin prosesnya seperti itu ya, dari sekian banyak proposal yang masuk ya, atau ide-ide yang masuk gitu ya, hanya 6 project yang sedang dalam pertimbangan gitu ya, apakah mana yang akan dibiayai gitu ya. Nah, di sini the director ya, si direkturnya itu atau dirut lah kita sebut ya, si dirutnya ini meyakini bahwa keberhasilan dari setiap project itu
bergantung pada sebagiannya itu bergantung pada banyaknya engineers yang ditugaskan banyaknya pegawai atau banyaknya teknisi yang ditugaskan untuk mengerjakan si project tersebut gitu. Nah, setiap proposal dari project itu di dalamnya ada estimasi peluang keberhasilan sebagai sebuah fungsi dari banyaknya engineers, banyaknya teknisi yang ditugaskan Jadi ini dari setiap proposal atau setiap project yang diusulkan itu ada PI di sini, di mana PI ini adalah fungsi peluang keberhasilan Kalau peluang berarti range-nya antara 0 sampai 1 Jadi peluang keberhasilan untuk project I dan itu bergantung pada XI, di mana XI ini adalah banyaknya engineers banyaknya teknisi yang ditugaskan untuk project ke I gitu Nah, jadi di sini kalau kita lihat rumus PI-nya itu adalah XI dibagi XI plus epsilon I Nah, di mana XI-nya tadi banyaknya engineers yang ditugaskan untuk project ke I gitu. Jadi misalnya gini, ada suatu project gitu idealnya dikerjakan oleh 10 orang gitu Tapi kalau misalnya dikerjakan oleh 8 orang, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu Cuma mungkin peluang keberhasilannya berbeda dengan kalau dikerjakan oleh 10 orang gitu. Makanya di sini asumsinya banyaknya teknisi yang mengerjakan suatu project itu tidak strict gitu Jadi ketika ditentukan 5 misalnya nggak mesti harus 5 gitu Karena dengan 3 orang pun bisa, cuma mungkin peluang keberhasilannya lebih kecil. Gitu aja bedanya gitu. Dan kalau kita lihat fungsi probabilitas ini XI dibagi XI plus epsilon I, ini biasa kita kenal dengan fungsi logistik gitu Jadi di sini di mana epsilon I-nya ini adalah sebuah konstanta positif untuk project ke I Dan si epsilon I ini akan menentukan the shape of its probability function bentuk dari fungsi probabilitasnya gitu. Apa maksudnya? Maksudnya itu coba kalau bayangkan kalau nilai epsilon I-nya ini 0 itu kan XI dibagi XI artinya 1 Artinya 100% lah peluang suksesnya. Tapi kan pada kenyataannya mungkin enggak 100% gitu nggak ada yang menjamin lah 100% berhasil gitu. Makanya di sini bergantung pada nilai XI gitu. Dan juga epsilon I ini. Jadi epsilon I ini seandainya semakin besar nilai epsilon I itu kan artinya penyebutnya akan semakin besar ya kan, semakin besar epsilon, penyebut dari fungsi ini, dari pecahan ini itu akan semakin besar. Dan kalau penyebutnya semakin besar itu artinya peluangnya semakin kecil, iya kan? Ya, dalam pecahan itu kan semakin besar penyebut, nilainya akan semakin kecil Artinya peluangnya akan semakin kecil. Jadi fungsi logistik ini range-nya itu antara 0 sampai 1. Seandainya nilai XI-nya 0, artinya tidak ada engineers yang ditugaskan untuk project ke I, itu kan hasil pembagiannya 0 juga kalau nilai XI-nya 0. Dan kalau nilai XI-nya tidak 0, kemudian nilai epsilon I-nya 0, itu kan artinya 1. Jadi range-nya itu antara 0 sampai 1 ini. Fungsi logistik ini. Sesuai dengan konsep peluang Makanya di sini disebut dengan fungsi peluang karena memang range-nya antara 0 sampai 1. Gitu Semakin kecil epsilonnya itu berarti peluangnya semakin besar Semakin besar epsilonnya itu peluangnya semakin kecil. Itu prinsip dari fungsi probabilitas ini Nah, ini adalah data-data yang berhubungan dengan ke-6 project Yang pertama ada berkaitan dengan biayanya, biaya startup atau biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan si projectnya itu. Ini satuannya dalam $1.000 Jadi ini $325.000 biaya yang dibutuhkan untuk project 1
kemudian $200.000 untuk project 2 dan seterusnya sampai project 6. Informasi yang kedua di sini ada net present value ya, atau keuntungan lah ya. Keuntungan dari setiap project seandainya berhasil 100% gitu ya. Jadi untuk project 1 ada $750.000 dan seterusnya. Yang tertinggi itu adalah project 5 ya, 1.110, 1 juta ya, berarti karena satuannya dalam ribu ini ya, $1 juta ya. Keuntungan maksimum yang bisa diraih kalau keberhasilannya 100%. Nah, informasi yang ketiga di sini ada probability parameter ya, epsilon i ya. Jadi inilah konstanta positif yang tadi berhubungan dengan fungsi probabilitas tadi ya. Jadi untuk project 1 nilainya 3,1, project 2 2,5, project 3 4,5 dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana menentukan konstanta ini dalam kondisi real ya, ini bisa ini namanya estimasi ya. Jadi bisa dilihat dari mungkin histori sebelumnya gitu ya. Bagaimana sih keberhasilan dari suatu project 1 2 3 dan seterusnya bergantung pada banyaknya teknisi gitu ya. Apakah sensitif terhadap banyaknya teknisi atau enggak gitu. Jadi ini, nah kalau kita lihat tadi ya sesuai prinsip ya, semakin kecil epsilon berarti peluang keberhasilannya semakin besar ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang 2,5 ini ya, yang project 2 itu kan epsilonnya kecil ya. Artinya dia tidak terlalu sensitif terhadap banyaknya pekerja ya. Gitu. Ya, tidak terlalu sensitif. Artinya peluangnya itu akan besar ya, cukup besar ya, karena penyebutnya akan kecil gitu ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan nih yang project 5 yang keuntungannya bisa sampai 1000, ternyata epsilonnya juga besar ya, 8,2. Artinya ini cukup sensitif terhadap banyaknya pekerja yang harus dialokasikan gitu ya untuk mengerjakan project 5 gitu ya. Artinya pekerjaannya mungkin butuh cukup banyak gitu ya. Oke, nah kalau kita plot ya fungsi probabilitas itu, kira-kira gambarannya seperti ini. Ini yang disebut dengan fungsi logistik ya. Gitu ya. Jika kita lihat range-nya dari sumbu Y-nya ini adalah 0 sampai 1 ya. Enggak ada yang melebihi 1 ya. Karena itulah sifat-sifat dari fungsi logistik. Nah, di dalam grafik ini ada 3 contoh hasil plot project 2, project 4 dan project 6. Ya. Project 2 itu yang epsilonnya 2,5, project 4 epsilonnya 5,6 dan project 6 epsilonnya 8,5. Kalau kita lihat karakteristik dari grafik ini, maka project 6 itu yang paling rendah ya probabilitas. Lihat, peluang suksesnya itu rendah ya, karena memang epsilonnya cukup besar ya. Meskipun keuntungannya cukup tinggi ya, tapi ternyata sangat bergantung pada banyaknya pegawai yang ditugaskan gitu ya. Dia harus butuh banyak ini. Lihat sini, engineers assigned ya kan. Banyaknya pegawai yang ditugaskan. Lihat, probabilitasnya akan tinggi ya. Untuk project 6 nih ya. Probabilitasnya akan tinggi kalau engineers yang ditugaskannya itu cukup besar gitu. Ini 25 aja di sini nih. Ini berarti kira-kira 0,65-an ya. Gitu. Jadi memang semakin besar epsilon itu artinya dia semakin sensitif terhadap banyaknya pegawai yang ditugaskan untuk menyelesaikan proyek itu. Mungkin proyeknya cukup besar, makanya keuntungannya juga tadi cukup besar gitu. Oke. Nah, kita lihat kondisi lain ya. Nah, si direktur TMC ini sudah menyetujui untuk meng-hire ya, untuk merekrut sampai 25 engineers ya. Sampai 25 ya insinyur lah ya, atau teknisi atau mungkin programmer juga di dalamnya. Cuman di sini 25 pegawai lah ya untuk menyelesaikan si project tadi ya. Dan anggarannya itu hanya dibatasi nih 1,7 miliar juta ya, 1,7 juta dolar ya untuk R&D ini.
Nah, masalahnya sekarang si perusahaan ini harus memilih proyek mana yang akan dibiayai dan bagaimana mengalokasikan 25 engineers ini untuk proyek yang mana dan berapa banyak. Nah, itu masalahnya ya. Oke, kita coba lihat model matematisnya. Yang pertama, bagaimana variabel keputusannya. Di sini variabel keputusannya ada dua ya. Yang pertama ada YI, di mana YI ini bernilai biner ya, antara 1 atau 0. YI ini bernilai 1 kalau proyek I-nya dipilih dan akan bernilai 0 kalau tidak dipilih. Kalau tidak didanai berarti 0, gitu ya. Variabel yang kedua XI, di mana XI ini adalah bilangan bulat ya. Karena di sini berhubungan dengan banyaknya engineer yang ditugaskan untuk menyelesaikan proyek ke I, gitu ya. Ya banyaknya orang kan nggak mungkin bilangan real ya, makanya sini integer gitu ya. Oke, itu adalah variabel keputusannya dan fungsi objektifnya adalah, nah ini kita lihat fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya itu adalah perkalian antara probabilitas keberhasilan dengan keuntungan yang mungkin didapatkan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa sih makna 750? Ini adalah keuntungan yang bisa dihasilkan oleh proyek 1, ya kan? Terus apa maksud dari X1 dibagi X1 plus 3,1? Ini adalah fungsi peluang suksesnya. Dimana epsilon I untuk yang I-nya 1, epsilon 1 itu nilainya 3,1. Jadi ini tuh sebenarnya perkalian antara fungsi keberhasilan, peluang suksesnya dengan keuntungan yang mungkin didapat dari proyek tersebut jika berhasil 100% gitu ya. Itu 750, ini keuntungan maksimumnya ya. Dan seterusnya, ini ditambah peluang proyek 2 dan seterusnya. Nah, oke, itu adalah fungsi objektifnya. Nah, sekarang kita lihat constraint-nya. Constraint yang pertama itu berhubungan dengan budget yang terbatas. Kita lihat di sini. Masih ingat tadi ada startup cost ya, biaya yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut ya. Misalnya proyek 1 itu biayanya 325.000 ya. Tapi karena ini dalam ribu jadi 325 aja ya. Kemudian untuk proyek 2 biayanya 200.000, proyek 3 dan seterusnya. Kenapa di sini kali Y? Karena Y itu variabel yang berhubungan dengan dia dipilih atau enggak sih proyek itu, gitu ya. Kalau dipilih 1 nilainya, kalau tidak dipilih 0, kan gitu ya. Berarti dia biaya ini akan dijumlahkan kalau nilai Y-nya 1, yang 1 aja yang dijumlahin, yang dibiayai aja yang dijumlahkan. Dan total dari biaya yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan itu nilainya kurang dari atau sama dengan 1.700, karena ini adalah budget yang dialokasikan untuk si perusahaan untuk mengerjakan proyek R&D gitu ya. Nah, constraint yang berikutnya itu berhubungan dengan keterbatasan dari banyaknya pegawai, banyaknya engineers yang di-hire ya, yang direkrut kan maksimum 25 ya. Maksimum 25. Cuma 25 ini nanti akan mengerjakan proyek mana aja gitu ya. Nah, masih ingat tadi XI itu adalah banyaknya engineer yang ditugaskan untuk proyek ke I. Jadi banyaknya engineers yang ditugaskannya ya X1 tambah X seterusnya sampai X6. Dan ini tidak boleh melebihi dari rencana engineers yang akan direkrut ya. Ya, kenapa hanya 25 yang direkrut ya? Karena keterbatasan biaya juga pada akhirnya gitu kan. Oke, dan yang terakhir di sini ada linking constraint-nya. Masih ingat ya, di materi sebelumnya kita juga pernah membahas tentang linking constraint. Jadi linking constraint itu intinya waktu itu bahas fixed charge problem ya. Jadi linking constraint itu karena di sini kita punya dua variabel keputusan, ini ada X dan juga Y. Ini kedua variabel keputusan ini harus saling terhubung dan cara menghubungkannya itu adalah menggunakan linking constraint ini
gitu ya. Jadi di sini xi min 25yi kurang dari atau sama dengan 0 ya. Ini adalah linking constraint-nya. Artinya kalau kita si y-nya pindah ruaskan ke kanan ya, itu jadi xi kurang dari atau sama dengan 25yi. Gitu kan? Kalau si y-nya pindah ruas ke kanan ya. Ya kan? Jadi ini kena ya. Gitu. Jadi ini kalau pindah ruas ke kanan kan jadi positif ya. 25 ini dari mana? 25 ini sebenarnya batasan maksimum dari pegawai yang direkrut. Artinya nilai XI itu nggak boleh melebihi dari 25 kalau si YI-nya bernilai 1 ya. Jadi artinya gini, kalau nilai YI-nya bernilai 1, maka nilai XI itu tidak boleh lebih dari 25. 25 itu apa? 25 itu adalah banyaknya pegawai yang akan direkrut gitu. Nah, inilah linking constraint ya. Dan kalau YI-nya 0 tidak dibiayai, maka nilai XI ini harusnya 0. Ya kan? Karena nggak mungkin ada nilai yang lebih kecil atau sama dengan 0 kecuali 0. Kalau YI-nya ini 0 ya. Oke. Nah, itulah linking constraint ya. Nah, di sini ya, daripada kita menggunakan constraint sebelumnya ya, yang berhubungan dengan banyaknya engineers yang dan diasosiasikan dengan linking constraint, ini ada opsi lain ya. Kita juga bisa menggunakan constraint seperti ini ya. Jadi xi kali yi ditambah x2 kali y2 ditambah x3 kali y3 dan seterusnya. Jadi ini perkalian antara banyaknya engineer yang ditugaskan dengan apakah project tersebut dipilih atau tidak. Jadi kalau y-nya 0, kalau nilai y-nya 0, berarti nilai x-nya nggak akan dijumlahkan. Dan totalnya harus kurang dari atau sama dengan 25. Nah, kalau kita lihat constraint ini, sebenarnya ini adalah pendekatan non-linear ya. Jadi selama kita belajar linear programming ya, pada masalah-masalah sebelumnya, kita jarang menemukan ada constraint atau fungsi objektif yang mengalihkan antara dua variabel keputusan ya. Hampir nggak pernah gitu ya. Kenapa di sini kita boleh menggunakan constraint di mana mengalihkan dua variabel keputusan? Karena memang masalah ini sudah kita pastikan masalah non-linear gitu ya. Dari mana cirinya? Lihat aja dari fungsi objektifnya ya kan. Fungsi objektifnya ini lihat ada pembagian antara variabel keputusan. Ini sudah pasti non-linear, bukan masalah linear ya. Karena linear itu kan bentuknya persamaan garis sebenarnya ya kan. Kalau pembagian gini kan tadi kalau kita plot itu bentuknya kan logistik gitu kan ya. Kayak akan eksponensial gitu. Jadi dari fungsi objektifnya aja ini sudah kita lihat ini adalah bukan masalah linear programming. Ini adalah non-linear programming ya, sama seperti contoh sebelumnya ya. Masih ingat pas location problems ya. Nah, itu juga non-linear. Jadi ini sudah kita pastikan ini non-linear. Artinya apa? Artinya constraint-nya ini nggak masalah kita desain seperti ini gitu ya. Seandainya fungsi objektifnya linear, sebenarnya daripada kita bikin non-linear udah aja pakai yang ini gitu kan. Karena ini pendekatan non-linear ya. Di sini tidak ada perkalian antara dua variabel keputusan. Berarti ini masih linear ya. Tapi karena ini non-linear, katanya constraint yang ini, yang linking constraint yang ini, itu kita bisa ganti dengan yang ini, yang intinya sebenarnya sama saja ya. Oke. Nah, itulah model matematis ya. Ini ada model lengkapnya mulai dari fungsi objektif, kemudian constraint-nya dan juga variabel keputusannya di sini ya. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan menggunakan Excel ya. Ini adalah desain dari Excel-nya. Di sini saya juga sudah membuat ya. Nah, ada project 1 sampai 6, kemudian ada select. Jadi ini mau dipilih atau enggak ya, nilainya bisa 1 atau 0.
kalau yang warna kuning sini artinya variabel keputusan ya, saya tandai gitu ya, biar lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi ini variabel y yang ini. Kemudian engineer assign ini adalah variabel x ya, yang nilainya bilangan bulat ya. Banyaknya engineers yang ditugaskan untuk setiap project. Oke. Di sini ada linking constraint. Nah, di sini kita menggunakan linking constraint ya. Bukan pakai yang non linear tadi ya. Sebenarnya bisa aja didesain kayak gitu. Nah, kalau yang warna abu-abu ini ada rumusnya ya, formula. Nah, ini rumusnya ya, sesuai dengan linking constraint atau kalian bisa lihat juga di bagian bawah ini ya. Gitu. Kemudian yang warna hijau ini adalah parameter ya. Artinya kita sendiri yang memberikan nilai ya. Nah, ini kan nilai epsilon ya. No project 1 3,1 dan seterusnya. Ini kita yang ngasih nilai. Nah, yang probability of success ini rumus ya. Ini formula ya. Formulanya apa? Nah, ini. Yang xi dibagi xi plus epsilon ya. Itu adalah rumus dari peluang keberhasilan ya. Kolom berikutnya ada NPV, net present value, jika proyeknya berhasil. Ini adalah ada di soalnya ya. Ini kita yang tulis parameter. Kemudian expected NPV ya. Ini adalah ini formula ya. Expected NPV itu adalah perkalian antara peluang keberhasilan dengan maksimum keuntungan yang bisa diperoleh ya. Nah, ini rumusnya ya. Kolom F dikalikan kolom G ya. Jadi peluang keberhasilan dikalikan dengan maksimum keuntungan yang bisa diperoleh. Kemudian ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap proyek. Ini ada di soal, jadi tandai hijau ya, ini parameter. Oke, kemudian ini total use ya, artinya ini adalah banyaknya engineers yang ditugaskan atau yang di-hire. Nah, yang warna hijau 25 ini adalah parameter, artinya kita menentukan ya. Ya kan, banyaknya engineers yang akan direkrut itu kan 25. Kemudian yang warna orange ini adalah fungsi objektif ya. Masih ingat tadi fungsi objektifnya itu adalah perkalian antara total ya, sum, perkalian antara peluang kesuksesan dengan NPV ya, dengan maksimum keuntungannya, yang itu disimpan di kolom KH ini ya. Makanya di sini fungsi objektifnya tinggal ditotalkan aja kolom KH, itulah yang kita maksud tadi dengan fungsi objektif ya, perkalian antara peluang keberhasilan dengan keuntungan ya. Kalau ini total biaya yang dikeluarkan ya. Cuman total biaya yang dikeluarkan ini kan tidak semuanya mungkin didanai ya. Itu bergantung pada nilai Y ini, yang bisa bernilai 1 atau 0. Jadi yang kita jumlahkan itu hanya project yang dibiayai. Makanya di sini pakainya sum product ya. Di perkalian vektor antara variabel Y dengan biaya gitu. Nah, ini adalah maksimum biaya yang ditentukan oleh si perusahaan untuk membiayai si project ini. Di luar dari biaya hire ya, di luar dari biaya untuk meng-hire 25 pegawai ya. Atau mungkin ini termasuk untuk membayar biaya gaji pegawai tadi, bisa juga sih. Oke. Nah, kemudian kita coba selesaikan. Itu ada di data ya, kemudian solver. Nah, di sini kalian tinggal menentukan ya, fungsi objektifnya adalah H13 yang ini, yang warna orange. Kemudian maksimasi karena kita mau maksimumkan keuntungan. Kemudian variabel keputusannya yang warna kuning, tinggal di blok ya, warna kuning. Kemudian constraint-nya apa aja? Yang pertama ada yang bernilai biner ya, yang ini yang Y. Kemudian yang X yang ini yang di kolom C itu integer. Kemudian C13 harus kurang dari atau sama dengan C14 yang ini ya. Jadi banyaknya pegawai yang di-hire nanti, yang ditugaskan gak boleh melebihi 25 ya, karena batasnya 25. Kemudian nilai X ini variabelnya harus lebih besar atau sama dengan 0, jadi gak boleh negatif ya, yang X ini. Kemudian budget yang harus dikeluarkan yang ini nih, yang I13 bukan itu.
D7 sampai D12. Oh, yang linking constraint ya. Yang ini nih harus kurang dari atau sama dengan 0 ya. Sesuai dengan yang tadi di buku ya. Lihat linking constraint-nya itu ruas kanannya kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian yang terakhir di sini total budget yang I13 ini harus kurang dari atau sama dengan I17. Nah, karena ini adalah masalah non-linear, kita nggak bisa menggunakan simplex karena simplex itu di sini simplex LP namanya kan ya. LP itu artinya linear programming ya. Jadi dia hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang linear. Dan karena di sini fungsi objektifnya non-linear, sudah pasti kita nggak bisa menggunakan simplex. Dan di sini kita dalam Excel solver ada metodenya GRG non-linear ya. Mungkin kita nggak tahu di balik metode ilmiahnya bagaimana ya. Bisa dipelajari nyusul ya. Kemudian kita tinggal pilih solver ini, kemudian kita selesaikan. Nah, di sini kita lihat nilainya berubah-ubah ya. Jadi dia kayak beriterasi-iterasi, akan dia terus diupdate sampai nanti kondisi berhenti, berarti itulah solusi akhirnya. Nah, coba kita lihat. Jadi ini adalah hasil akhir dari solusi yang dihasilkan oleh Excel solver menggunakan metode tadi GRG nonlinear ya. Di mana di sini banyaknya engineers yang di hire-nya, kalau kita jumlahkan totalnya ada 25 sesuai dengan ketentuan dari si perusahaan, maksimumnya 25 ya. Project 1 ada 6 orang, project 2 tidak dipilih, lihat karena nilai Y-nya 0. Project 3 ada 7 orang, project 4 3 orang, project 5 9 orang, project 6 0 orang. Sesuai dengan prediksi kita ya, bahwa project 5 yang keuntungannya besar tapi nilai epsilonnya juga besar 8,2 karena dia cukup sensitif terhadap banyaknya engineers, dia mendapat alokasi terbesar di sini 9 ya kan. Dan dengan 9 engineers yang ditugaskan untuk project 5, peluangnya sebenarnya 0,5233. Artinya peluangnya sebenarnya enggak tinggi-tinggi banget ya, tapi ya melebihi 50% lah gitu ya. Peluang keberhasilannya gitu ya. Jadi udah lebih dari 50% gitu ya. Meskipun nah di sini ada juga sih Nah, project 4 misalnya dikerjakan oleh 3 orang dan peluangnya paling kecil kalau kita lihatnya 0,34%. Tapi ingat, karena peluangnya juga 0,34%, keuntungan yang bisa dihasilkan oleh project 4 juga tidak sampai 400 ya, seperti hanya maksimum ya. Coba kita lihat sel ini ya. Jadi karena peluangnya 0,3488 peluangnya ya, berarti kan 35%-an lah ya. Peluang keberhasilannya 35% ya. Keuntungan maksimumnya kan 400 ya. Tapi hasil kalkulasinya expected keuntungannya itu 139. Artinya memang keuntungan yang diharapkannya karena peluang keberhasilannya hanya 35%, keuntungan keuntungan yang estimasi keuntungannya hanya 139 dari total 400. Gitu ya, dari maksimumnya 400 ya kan. Tapi karena peluang keberhasilannya 35%, itu keuntungannya juga nggak sampai maksimum gitu ya. Dan kalau ditotalkan expected NPV-nya itu adalah 1.757. Ini satunya dalam ribu ya. Berarti 1 juta dolaran lah, 1,7 juta dolar gitu ya. Dan kalau kita lihat constraint biaya yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan, dia tidak melebihi budget yang sudah dialokasikan, yaitu 1.700. Jadi semuanya masih memenuhi constraint. Nah, cuma masalahnya kenapa bisa berbeda dengan yang ada di buku gitu ya. Saya belum tahu ya apa penyebabnya. Mungkin bisa jadi karena metode GRG nonlinear ini sudah diupdate mungkin ini bukan solusi optimal gitu. Jadi ini adalah solusi terbaik yang dihasilkan oleh GRG nonlinear. Tapi karena ada update metode mungkin sama Excel, artinya performanya jadi lebih bagus. Karena buku ini kan tahun berapa ini ya? 2004 ya. Buku ini kan dia
Basically 2004, berarti Excel solvernya kan saat itu ya, gitu ya, saat itu. Mungkin sekarang si GRG nonlinear itu sudah lebih bagus dan sudah bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dari hasil sebelumnya. Itulah kenapa mungkin perbedaannya. Karena kenapa kita meyakini bahwa hasil yang ini adalah benar ya, karena tidak ada constraint yang dilanggar, ya kan? Misalnya dari sisi banyaknya pegawai 25 sesuai dengan constraint maksimumnya, ya kan. Kemudian dari sisi budget yang harus dikeluarkan tidak melebihi 1.700. Jadi di sini nggak ada constraint yang dilanggar, gitu ya. Itulah kenapa kita meyakini bahwa hasil ini juga sesuai loh, hasil yang optimal. Dan kalau kita bandingkan ini kan hanya 1.500 ya. Ini hanya 1.500 dan kita dapat 1.700, kan tujuannya memaksimumkan ya keuntungan, berarti hasil ini kan lebih baik dari hasil yang ada di buku ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya tadi mungkin karena si metodenya ada update dari Excel ya, sehingga dia bisa menghasilkan solusi yang lebih baik. Gitu? Ada yang mau bertanya? Gimana? Kenapa beda? Ya tadi. Ya karena buku ini, saya ulangi lagi ya, karena buku ini, ya, karena buku ini dia ditulis tahun 2002, tahun 2004, ya kan, tahun 2004 nih, ya kan, diterbitkannya tahun 2004, berarti kan mungkin menggunakan Excel solver versi saat itu. Ini kan pakai metode GRG nonlinear ya, bukan simplex LP yang hasilnya itu selalu sama ya, setiap kali kita ngeran semuanya sama, kan itu solusi optimal ya kan. Tapi yang GRG nonlinear ini mungkin bukan metode optimal karena tapi adalah metode hampiran ya, metode aproksimasi gitu ya. Karena dalam Excel solver ini selain GRG nonlinear ada juga evolutionary ya. Ini evolutionary itu juga metode aproksimasi ya, bukan metode eksak yang bisa menjamin dapatnya solusi optimal gitu ya. Jadi kenapa bisa berbeda? Ya boleh jadi si Excel solver ini dia melakukan pembaruan pada versi Excel selanjutnya sehingga dia bisa menghasilkan hasil yang lebih baik gitu ya dari versi sebelumnya. Sementara sih kemungkinan menurut saya sih kayak gitu ya, tapi nggak tahu yang sebenarnya gimana gitu. Saya juga penasaran karena ya tadi kenapa kita meyakini hasil ini benar? Ya tadi karena tidak ada constraint yang dilanggar, ya kan, tidak ada semuanya memenuhi constraint ya, baik itu dari sisi banyaknya pegawai yang di hire, ya kan, totalnya 25 ya. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan tidak melebihi 1.700, ya kan. Semuanya memenuhi, tapi hasilnya lebih baik dari yang ini. Berarti ini benar memenuhi constraint, tapi yang ini lebih baik karena ya tadi mungkin metodenya ada update sehingga hasilnya bisa lebih baik gitu. Ada lagi yang mau tanya?